Selamat datang pada presentasi mengenai implementasi teknologi wireless communication dengan fokus pada Wi-Fi standard dan mobile cellular technology. Tapi di sini kita fokusnya pada Wi-Fi standard saja. Dalam waktu 15 menit ke depan, kita akan membahas evolusi teknologi wireless, perbandingan antara Wi-Fi dan seluler, serta perkembangan terkini pada Wi-Fi atau 802.11n dan jaringan 5G. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mary Grace Leland dengan NIM 2441020008. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pernah nggak kalian lagi nonton YouTube terus buffering? Atau sinyal hilang nih pada saat mau kirim tugas atau nonton video di YouTube? Nah, itulah pentingnya komunikasi wireless. Hari ini kita akan kupas tuntas kenapa Wi-Fi dan teknologi seluler bukan cuma alat, tapi fondasi hidup digital kita. Pada slide ini, kita akan membahas tentang evolusi teknologi wireless dari 0G sampai ke 5G. Oke, kita fokusnya pada 1G sampai 5G saja. Apa arti dari 5G, 2G, 3G, 4G, dan 5G? Dan kapan mereka diluncurkan? Sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa kita hidup di era komunikasi seluler, di mana kita memiliki 4 generasi jaringan seluler yang berbeda, yang menyediakan layanan seluler bagi kita. Jaringan seluler generasi pertama diperkenalkan di sebagian besar wilayah dunia pada awal tahun 1980-an. Jaringan seluler digital menggantikan generasi pertama pada tahun 1991 sampai 1992. Tetapi memang beberapa teknologi yang menggantikan jaringan 1G masih ada bahkan setelah 30 tahun. Sejauh ini, sampai tahun 2025 ini sudah ada 5 generasi jaringan seluler. 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G yang mewakili 5 generasi jaringan seluler, di mana huruf G atau G adalah singkatan dari generasi, dan angka 1, 2, 3, 4, dan 5 mewakili nomor generasi. Sejak awal tahun 1980-an, kita telah melihat generasi baru jaringan seluler hampir setiap 10 tahun. Jadi 1G atau first generation yang diluncurkan atau dikeluarkan pada tahun 1979. Kemudian ada 2G atau second generation diluncurkan pada tahun 1991. 3G atau third generation pada tahun 2001. Lalu ada 4G atau fourth generation yang diluncurkan pada tahun 2009. Lalu ada 5G atau fifth generation yang diluncurkan pada tahun 2019. Nah, komunikasi wireless ini telah mengalami transformasi signifikan, mulai dari 0G atau radio analog, 1G atau AMPS, hingga 5G. Nah, 0G sampai 2G, 0G, 1G, atau sampai 2G itu fokus pada suara dan pesan teks. Sedangkan 3G itu fokus pada akses internet awal. Nah, 4G fokus pada meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Nah, akhirnya 5G, dia itu menyediakan latensi yang rendah, bandwidth-nya tinggi, dan bisa mendukung IoT secara masif. Next, wireless versus wired communication. Secara definisi teknis, wired communication
menggunakan media guided seperti kabel, tembaga, twisted pair, koaksial atau serat optik, yang dimana sinyalnya ini dikendalikan secara langsung melalui jalur fisik. Sedangkan wireless communication menggunakan media unguided atau secara tak kasat mata, yaitu gelombang elektromagnetik di udara bebas untuk mengirimkan sinyal. Nah, wireless itu memiliki beberapa kelebihan, di antaranya mobilitasnya itu tinggi, penghematan infrastruktur fisik, akses fleksibel di area sulit dijangkau. Tapi ada juga nih kekurangan, rentan interferensi, kapasitas spektrum terbatas, keamanan lebih kompleks. Kalau dibandingkan dengan wired communication, dari aspek medium, wired communication itu lebih terarah, sedangkan wireless tak terarah. Kalau dilihat dari jenis sinyal, wired communication itu elektrik dan optik, sedangkan wireless communication itu memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Kalau dilihat dari bandwidth, wired communication itu tinggi, fibernya itu lebih dari 10 Gbps. Sedangkan wireless communication bandwidthnya terbatas, tergantung frekuensi. Nah, wireless itu sangat rentan terhadap efek multipath fading, interferensi elektromagnetik atau EMAI, dan Doppler shift yang mempengaruhi kestabilan sinyal. Sementara itu, wired dapat menjaga integritas sinyal lebih baik berkat impedansi tetap dan proteksi fisik. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa wireless dan wired ini tidak bersaing, melainkan saling melengkapi. Wired unggul dalam stabilitas dan performa tinggi pada lingkungan tetap, wireless unggul dalam fleksibilitas dan mobilitas. Arsitektur jaringan modern juga umumnya bersifat hybrid yang menggabungkan kelebihan antara wireless dan wired communication. Next. Nah, ini kita lihat karakteristik fisik dan propagasi seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa dari segi medium, wired communication itu terarah, sedangkan wireless communication itu tak terarah. Dan jenis-jenis aspek yang lainnya bisa dilihat sendiri. Lalu kita masuk pada standar wireless IEEE atau IEEE. IEEE ini adalah singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Jadi, kelompok kerja IEEE ini 802 bertugas mengembangkan standar untuk Local Area Networks atau LAN dan Metropolitan Area Networks atau MAN, yang termasuk diantaranya komunikasi tanpa kabel atau wireless. Nah, setiap subkelompok diberi nomor identifikasi khusus, misalnya 802.11 untuk Wi-Fi, 802.15 untuk WPAN, seperti Bluetooth dan Zigbee, dan 802.16 untuk WiMAX. Next. Nah, kita lihat IEEE 802.11 atau wireless LAN atau biasa kita sebut dengan Wi-Fi, yang merupakan standar paling dikenal untuk jaringan area lokal nirkabel, yang mengatur lapisan fisik dan sebagian besar medium access control atau MAC. Nah, dia itu mempunyai beberapa eksistensi penting, di antaranya 802.11a, B, atau bisa juga J, G, N, AC atau AX. Keunggulannya adalah meningkatkan true output, efisiensi, dan QoS. Nah, ada juga 802.11i, keamanan fokusnya, WP2. Ada juga 802.11e, atau untuk QoS. Ada juga 802.11k RV, untuk optimasi roaming. Nah, berikutnya standarisasi 802.15,
Wireless Personal Area Network, yang dirancang untuk komunikasi jangka pendek dan perangkat low power. Contohnya 802.15.1 itu untuk Bluetooth. Ada juga 802.15.4 atau Zigbee yang digunakan dalam sensor otomasi rumah. Ada juga 802.15.3 atau UWB atau Ultra Wideband yang digunakan untuk transfer data cepat dalam jarak dekat. Fokus utamanya adalah pada interoperabilitas, efisiensi daya, dan koneksi dalam radius kurang dari 10 meter. Nah, ada juga standarisasi 802.16 atau untuk Broadband Wireless Access atau WiMAX. Nah, standar ini ditujukan untuk akses internet broadband jarak jauh. WiMAX ini memungkinkan komunikasi point to multipoint dalam spektrum berlisensi dan tak berlisensi. Nah, standarisasi ini mendukung QoS berbasis IP. Kecepatannya hingga 70 Mbps. Standarisasi ini cocok untuk daerah rural yang sulit dijangkau fiber atau kabel. Nah, ada juga standarisasi 802.21 atau Media Independent Handover Services. Standarisasi ini mendukung handover yang seamless antar jaringan berbeda. Seperti Wi-Fi, ada LTE, 5G, ada Ethernet, dan sebagai tambahan 802.21 ini tidak beroperasi di lapisan PHY, tapi di atas MAC dan network layer yang menyediakan interface API bagi perangkat untuk melakukan context-aware handover decisions. Nah, ada juga nih standarisasi IEEE 802.22 atau untuk Wireless Regional Area Network atau disingkat WRAN. Standarisasi ini unik karena menggunakan TV white spaces atau spektrum kosong di antara siaran TV analog yang diperuntukkan bagi area rural, menggunakan teknologi kognitif radio dan berbasis OFDMA, dan ini adalah contoh awal teknologi Dynamic Spectrum Access atau DSA dan Interference Avoidance. Next. Nah, itu tadi contoh-contoh dari standarisasi Wi-Fi. Standarisasi 802. Nah, berikutnya adalah evolusi standar Wi-Fi IEEE 802.11. Tapi sebelum itu, saya sudah menyiapkan ada satu PPT dari dosen saya untuk lebih memperdalam pengetahuan kita tentang macam-macam standarisasi 802 tadi. Nah, bisa dilihat gambar ini bahwa setiap standarisasi itu mempunyai jangkauan area masing-masing. Seperti ini, PAN, Personal Area Network. Itu jangkauan areanya itu lebih kecil daripada LAN ini atau Local Area Network. PAN tadi ini contohnya Bluetooth, UWB, lalu MAN ini mempunyai jangkauan area yang lebih luas daripada LAN ini. Atau MAN ini biasa disebut dengan Metropolitan Area Network, seperti WiMAX. Lalu ada yang lebih besar lagi, jangkauan areanya ada WAN. Lalu ada lagi yang jaringannya, jangkauannya itu lebih besar, atau RAN. Nah, ini adalah gambar dari pengimplementasian jangkauan area. Jadi PAN itu bisa dilihat jangkauan area yang paling kecil adalah PAN, lalu disusul dengan LAN, MAN,
lalu ada WAN, dan yang paling besar jangkauan areanya adalah RAN. Kita kembali ke PPT kita. Nah, evolusi standar Wi-Fi atau biasa disebut dengan IEEE 802.11 ini sudah kita bahas tadi. Sebagai tambahan saja bahwa kontribusi IEEE terhadap interoperabilitas, bahwa salah satu alasan penting standarisasi IEEE adalah untuk menjamin bahwa perangkat dari berbagai vendor dapat bekerja sama tanpa konflik protokol. Jadi IEEE ini bekerja sama dengan Wi-Fi Alliance untuk melakukan sertifikasi interoperabilitas produk Wi-Fi, dan juga bekerja sama dengan Bluetooth SIG untuk 802.15.1 dan Zigbee Alliance untuk 802.15.4. Tanpa standarisasi ini, tidak akan ada jaminan kompatibilitas antar perangkat seperti router dan laptop, atau sensor atau gateway IoT. Nah, aplikasi nyata Wi-Fi. Wi-Fi ini digunakan dalam berbagai konteks. Contohnya rumah tangga itu streaming video HD, ada smart home devices. Dalam konteks perkantoran ada akses intranet, VoIP, kolaborasi cloud. Dalam konteks pendidikan, Wi-Fi ini sangat berguna untuk e-learning, video conference, dan untuk publik. Wi-Fi ini bisa digunakan untuk hotspot di kampus, kafe, bandara. Bahkan menurut Wi-Fi Alliance, sekitar 70% trafik internet dari perangkat konsumen menggunakan Wi-Fi. Jadi memang Wi-Fi ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dan ada banyak sekali contoh lainnya. Contohnya smart home yang menggunakan lampu atau IC atau sensor yang menggunakan standarisasi 802.15.4 atau Zigbee. Lalu internet di daerah terpencil yang menggunakan 802.16 atau WiMAX. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang aplikasi nyata Wi-Fi. Jadi standarisasi IEEE ini memungkinkan evolusi teknologi wireless berjalan terstruktur, aman, dan kompatibel lintas perangkat. Nah, selanjutnya adalah IEEE dalam standarisasi 5G. IEEE ini tetap berperan meskipun 5G utama dikembangkan oleh 3GPP. Di antaranya 802.15.4G yang mencangkup komunikasi IoT low power. Lalu ada 802.21 seamless handover antar teknologi. Lalu ada 802.11ax dan 802.11be atau Wi-Fi generasi lanjut yang mendekati performa 5G indoor. Jadi IEEE ini bekerja untuk memastikan interoperabilitas dan koeksistensi teknologi dalam ekosistem nirkabel modern. Nah, meskipun pengembangan inti dari standar 5G ditangani oleh 3GPP ini, peran IEEE ini tetap sangat penting dalam mendukung dan mengintegrasikan komponen-komponen teknologi nirkabel yang digunakan dalam ekosistem 5G.
Jadi, yang pertama itu ada struktur ekosistem standar 5G. 3GPP ini mengatur Radio Access Network atau RAN, Core Network, dan Interface. Sedangkan IEE ini mengatur WLAN atau Wi-Fi 802.11aXBE dan WPAN yang digunakan dalam IoT, di antaranya 802.15.4 atau Zigbee dan 802.15.1 untuk Bluetooth, dan IEE ini juga mengatur broadband wireless dan handover antar teknologi. Jadi, kontribusi IEE ini sangat krusial di akses radio tak berlisensi dan jaringan lokal berperforma tinggi yang menjadi pelengkap infrastruktur 5G. Nah, kita ambil salah satu contoh. Contohnya adalah, contoh saja kita lihat IEE dan keamanan di ekosistem 5G. IEE berperan dalam pengembangan WPA3, 802.11i, dan 802.1x untuk keamanan akses jaringan lokal nirkabel. Nah, ini menjadi pelengkap keamanan end-to-end yang didefinisikan oleh 3GPP di 5G Core. Jadi, IEE ini memainkan peran pendukung dan penguat dalam ekosistem 5G melalui pengembangan standar wireless di domain lokal dan personal. Meskipun bukan badan utama pembuat 5G, IEE ini menjamin bahwa komunikasi nirkabel di tingkat akses tetap efisien, aman, dan interoperabel dengan jaringan inti 5. Lanjut. Ternyata kita sudah mencapai akhir dari presentasi kita, namun ada sedikit tambahan. Dalam dunia yang semakin terhubung, Wi-Fi bukan lagi sekedar fitur tambahan, melainkan bagian fundamental dari infrastruktur digital. Dari rumah, kampus, industri, hingga layanan publik, Wi-Fi memungkinkan miliaran perangkat berkomunikasi tanpa kabel, tanpa batas. Evolusi dari 802.11b hingga Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 7 menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengejar kecepatan, tapi juga efisiensi spektrum, latensi rendah, dan kualitas layanan. Jadi seperti quotes yang tertera, Wi-Fi is not just a convenience. Wi-Fi it's a infrastructure. Jadi Wi-Fi itu kita memahaminya berarti memahami jantung dari era informasi saat ini. Jadi quotes yang sangat menarik juga dari Vint Cerf atau Father of the Internet. Baik, itu saja presentasi kita hari ini, presentasi tentang Wi-Fi standar. Saya berharap bahwa materi yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, dan ingat di balik setiap upload, stream, dan klik ada teknologi Wi-Fi yang bekerja dalam diam tapi berdampak besar. Saya Grace, sampai jumpa di masa depan jaringan tanpa batas. Suara habis.